Welcome to grade 4. Mari belajar matematika kelas 4 sekolah dasar. Bersama dengan saya, Ibu Shirley Aiba. Halo semua, selamat pagi. Apakah anak-anak semua pagi ini sehat walafiat? Semoga dalam perlindungan Tuhan semua dan tetap berada dalam pembelajaran ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, ini kita akan belajar matematika ya. Masih pelajaran pertama pecahan, tapi bagian yang keempat. Karena pecahan ini Ibu Guru bagi dalam 4 bagian untuk pembelajaran 1. Nah, mari kita lihat pembelajaran matematika ya pembelajaran F yang terakhir untuk pecahan, pembulatan dan penaksiran pecahan. Ini dengan tujuan yang ada di slide. Oke, mari kita lihat satu demi satu. Yang pertama, pembulatan pecahan. Dan bagian A, pembulatan pecahan biasa dan campuran. Pembulatan pecahan biasa dan campuran artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat atau satuan terdekat ya. Contoh pembulatan pecahan biasa. 1/4 jika dibulatkan ke bilangan bulat terdekat menjadi, anak-anak boleh menyederhanakan penyebut ini yang 4 ya, angka 4 kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 2. Nah, ternyata angka 2 lebih besar dari pembilang yaitu 1/2, maka hasil pembulatan dari 1/4 adalah 0 ya. Mari kita lihat selanjutnya. 4/6 jika dibulatkan ke bilangan bulat terdekat, maka angka penyebutnya yaitu 6 ya. Penyebut kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 3. Dan 3 lebih kecil dari pembilang yaitu angka 4, 4/3, maka hasil pembulatan dari 4/6 adalah 1. 4 ya. Oke, kita lihat contoh pembulatan pecahan campuran. 2 3/8 jika dibulatkan ke bilangan bulat terdekat, maka pecahan biasa angka yaitu 3/8 ya, penyebut kita bagi dengan 2, jadi 8 bagi 2 hasilnya ada 4. Nah, ternyata angka 4 lebih kecil dari pembilang yaitu angka 3, maka hasil pembulatan dari 3/8 adalah 0. Dan kemudian ditambahkan dengan bilangan bulat di depan yaitu angka 2, sehingga hasilnya menjadi 2 tambah 0 sama dengan 2. Nah, anak-anak, bagaimana dengan 31/10? Jika dibulatkan ke bilangan bulat terdekat, maka dia menjadi, kita mulai langkah pertama juga pecahan biasa yaitu penyebutnya 10, kita bagi dengan 2, hasilnya 5.
ternyata angka 5 lebih kecil dari pembilang yaitu angka 7, maka hasil pembulatan dari 7/10 adalah 1. Dan kemudian kita tambahkan dengan angka bilangan bulat di depan yaitu 3, sehingga hasilnya menjadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Oke, mari kita lanjut. Pembulatan pecahan desimal dibulatkan ke satuan, persepuluhan, dan perseratusan. Satuan yang pertama, satuan terdekat. Jika kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Kurang dari 5 ya, mengerti ya? Jika lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Berikut, persepuluhan terdekat. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari atau sama dengan 5, kita bulatkan ke atas. Pembulatan pecahan desimal. Bagaimana dengan pembulatan pecahan desimal? Ya, menggunakan aturan 0, 1, 2, 3, 4 sama dengan tadi, dibulatkan dengan 0. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9 pembulatannya menjadi 1. Ini lebih gampang. Jadi pembulatan 2,4 karena dia di bawah 5, 2,0 atau 2. Pembulatan 3,5 tadi dengan aturan 5 kan sudah menjadi 1 ya. 3,5 sama dengan 4,0 sama dengan 4. Oke, mari kita lihat. Bagaimana dengan pembulatan persen? Untuk pembulatan persen menggunakan aturan sama dengan di atas. Dan pembulatan 18% kita bulatkan menjadi 20%. 73% sama dengan 70. Aturannya 1, 2, 3, 4 adalah jadi 0. Dan 6, 7, 8, 9 kita bulatkan menjadi 1. Oke, mari kita lanjut. Sekarang anak-anak boleh berlatih. Gampangnya 2/3 dibulatkan menjadi dengan soal yang ada. Boleh semua? Kita lanjut. Kita masuk pada penafsiran pecahan. Apa yang dimaksud dengan penafsiran pecahan? Penafsiran hasil operasi hitung pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Nah, menaksir berarti memperkirakan. Penaksiran hasil operasi hitung dilakukan untuk mempermudah menghitung hasilnya. Hasil penaksiran mendekati hasil sebenarnya. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dilakukan dengan terlebih dahulu membulatkan kesatuan terdekat. Nah, penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal lebih mudah dilakukan dengan melakukan pembulatan kesatuan atau pulahan terdekat terlebih dahulu. Sekarang ini kita lihat contohnya ya. 11/12 tambah 12/13 ya. Bagaimana kita menaksir 1/12 ya. Kalau kita bulatkan seperti yang di awal, 1/12 pembulatannya adalah menjadi 1, sedangkan 12/13 ini 12/13 kita bulatkan jadi 1, jadi ada angka bulat di depannya yaitu 2, kita tambahkan 2 tambah 1, 3, maka 1 tambah 3 sama dengan 4. Bagaimana dengan pembulatan untuk 3 kurang 1, 1/9 ya. Jadi kita angka bulat tetap 1, 1/9. Kalau 1/9 dibulatkan maka dia
1/9 ini jadi 0. Jadi ada angka bulat 1 di depan, 1 tambah 0 adalah 1. Jadi 3 kurang 1 sama dengan 2. Merasa untuk menaksir ini sangat gampang, karena sudah ada pedomannya ya. Kemudian 3/4 kali 3 1/8. Kita taksir dulu angka bulat 3/4 ya, kali 3 1/8. Kalau 3/4 kita bulatkan menjadi mendekati 1 ya, 1. Jadi 3 tambah 1 adalah 4. Bagaimana dengan 3 1/8? 3 1/8, 1/8 ini kita bulatkan, dia menjadi 0. Dari 3 tambah 0 adalah 3. Maka hasilnya menjadi 4 kali 3 sama dengan 12. Bagaimana dengan 4 pembagian ya? 4 bahagi 2, 1/7. 4 bahagi 2, 1/2. Karena 4 sudah bilangan bulat, kita akan selesaikan yang 1/7 ini. Kalau kita bulatkan, 1/7 adalah 0. Ada angka bulat di depannya itu 2, maka 2 tambah 0 adalah 2. Jadi 4 angka bulat dibagi 2 sama dengan 2. Dan merasa gampang sekali ini. Jadi kalau belum mengerti, silakan menghubungi guru dan bertanya penjelasannya. Boleh semua anak-anak? Oke, mari kita. Di sini ada menaksir hasil operasi hitung pecahan desimal berikut. Nomor 1, kita coba buat ya, 3 tambah 2,7. Pembahasannya itu 3 angka bulat ya. 3 tambah 2,7 dibulatkan menjadi 3 ya. Maka 3 tambah 3 sama dengan 6. Berikut 8,3 kurang 5,6 sama dengan, kita taksir 8,3 kalau kita bulatkan dia menjadi 8. 5,6 kita bulatkan dia menjadi 6. Maka 8 kurang 6 sama dengan 2. Soal nomor 3, 4,2 bahagi 2,3 sama dengan 4,2 kita bulatkan jadi 4. 2,3 kita bulatkan jadi 2. Maka 4 bagi 2 adalah 2. Nomor 4, 9,9 dikali 7,8 sama dengan 9,9 kita bulatkan dia jadi 10. 7,8 kita bulatkan menjadi 8. Maka 10 kali 8 adalah 80. Gampang ya, paling gampang ini pelajaran ini. Pembulatan dan penaksiran. Berikut operasi hitung persen. Bagaimana kita mau taksir 27% dari 100? Ya, 27% adalah mendekati 25% atau 1/4. 1/4 dari 100 ini 1/4 kita kasih kali dengan 100, maka hasilnya adalah 25 ya. Berikut taksiran 49% dari 1000. Bagaimana? Ini sudah 1000. 49% mendekati 50% adalah 1/2. Karena 50/100 kita perkecil jadi 1/2. Jadi 1/2 dari 1000 artinya 1/2 kali 1000, maka jawabannya adalah 500. Oke, boleh? Mari kita berlatih. Ada
Dua nomor ini silakan anak-anak menjawab dengan teliti. Selamat berlatih. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan pembelajaran hari ini, dan tetap jaga kesehatan, memakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak ya. Jaga imun dengan makan makanan sehat, jaga iman kita. Jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih memperhatikan video ini, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Komennya juga ditunggu. Salam sehat.